Coba kamu lihat sejenak gambar lingkaran-lingkaran berikut. Aku akan berikan kamu waktu selama 5 detik untuk melihatnya. Sudah? Mari kita coba lagi. Aku berikan kamu waktu 5 detik lagi untuk melihat gambar lingkaran-lingkaran yang tadi. Mungkin banyak yang tidak paham dengan apa yang aku maksud. Tapi aku tahu, pasti banyak dari kalian yang melihat pada gambar lingkaran E yang di tengahnya ada sebuah noda hitam. Berbeda sekali dengan gambar lingkaran lainnya yang terlihat kosong dan bersih. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kita lebih menghiraukan lingkaran E yang memiliki faktor X ketimbang lingkaran lain yang kosong. Itu adalah salah satu contoh simulasi kecil untuk menjelaskan mengapa seorang manusia lebih mengingat kesalahan atau keburukan daripada kebaikan. Nila setitik rusak susu sebelanga. Satu kesalahan mengalihkan 1000 kebaikan. Ya, itulah peribahasa yang cocok dengan tema kita kali ini. Mengapa kita lebih mengingat peristiwa negatif daripada yang positif? Selamat datang di Pandir Ketik Lentik. Coba kamu lihat sekeliling kamu. Bukankah itu yang terjadi? Orang-orang cenderung melihat dan membicarakan segelintir kesalahan dibanding jutaan kebaikan. Entah kesalahan orang lain, kesalahan dirinya sendiri, atau bahkan kesalahan yang terjadi di lingkungannya. Karena memang otak manusia bekerja demikian. Penelitian menunjukkan bahwa sesuatu yang negatif disimpan dalam bagian otak yang berbeda dengan yang positif. Dan yang negatif biasanya membutuhkan lebih banyak proses daripada yang positif. Kecenderungan otak manusia memang demikian. Hal tersebut juga disebabkan karena hal positif tidak perlu kita antisipasi, sementara hal negatif perlu kita antisipasi agar tidak celaka 2 kali. Contoh nyatanya seperti ketika kita pernah dibohongi sahabat kita, maka kita akan sangat berhati-hati bila dia berjanji kembali. Perhatian kita pada peristiwa negatif memiliki nilai adaptif. Ada banyak informasi yang bisa dipelajari dalam situasi sulit atau berbahaya. Dan otak kita dapat menerapkan pengetahuan itu ketika situasi serupa muncul dengan sendirinya di masa depan. Emosi negatif seperti ketakutan dan kesedihan memicu peningkatan aktivitas di bagian otak yang terkait dengan ingatan. Ingatan yang bermuatan emosional ini disimpan dengan lebih detail daripada kenangan bahagia. Misalnya, seorang saksi mata penembakan, ia pasti akan mengingat secara detail bagaimana ciri-ciri penembak, tangan penembak sebelah mana yang memegang pistol, dan lain-lain. Tetapi, ia belum tentu ingat dengan pohon jenis apa saja yang ada di lokasi tersebut, kendaraan merek apa saja yang melintas, dan lain-lain. Kamu akan merasa bahwa tentu saja si saksi mata akan mengingat hal tersebut. Untuk apa juga dia tahu jenis pohon dan merek kendaraan apa yang melintas? Ya, begitulah memang konsepnya. Manusia akan lebih peka terhadap hal yang abnormal atau menyulitkan daripada yang normal atau menguntungkan. Membunuh adalah hal yang abnormal terjadi, maka akan menjadi pusat perhatian dari ingatan. Semua lingkaran terlihat kosong dan polos, tetapi terlihat aneh, ada satu lingkaran yang di tengahnya ada noda hitam. Kebaikan seseorang yang ditujukan kepada kamu tidak akan langsung dirasakan ketika semua hal yang kamu alami dalam hidup sedang baik-baik saja. Sedangkan kesalahan lebih mudah dirasakan olehmu karena ada efek negatif langsung yang memengaruhi aktivitas kehidupanmu. Aku akan mengatakan
bahwa fenomena manusia lebih memerhatikan peristiwa negatif daripada yang positif adalah hal yang normal. Tapi aku tidak mengatakan itu baik ataupun buruk. Mengenai baik ataupun buruk adalah hal yang relatif. Kita semua bisa mengontrol itu. Mengingat hal negatif dengan tujuan menghindari hal itu terjadi lagi adalah baik. Tapi mengingat hal negatif untuk merendahkan yang lain adalah buruk. Sampai ketemu lagi di Pandir Ketik Lentik selanjutnya.